Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sari Nur Afroh, NIM E 2019-2052 dari kelas Eksar 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menganalisis 3 materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yang berjudul tentang yang pertama, pengantar ekonomi makro, yang kedua, uang dan fungsinya, dan yang ketiga, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Materi yang pertama yaitu pengantar ekonomi makro. Istilah ekonomi berasal dari dua kata yaitu oikos, rumah, dan yang kedua nomos, peraturan. Di sistem ekonomi rumah tangga, individu, dan perusahaan, pada saat ini banyak masyarakat yang tidak bisa mengatur perekonomian rumah tangga, sehingga mengalami ketidakcukupan kebutuhan. Banyak perusahaan besar yang bangkrut karena banyak pemimpin yang tidak dapat mengatur perekonomiannya. Maka disitulah ilmu ekonomi sangatlah dibutuhkan. Pembagian ilmu ekonomi yang pertama yaitu deskriptif, yaitu kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang ilmu ekonomi pada masa tertentu. Dan yang kedua yaitu terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi khusus tentang penerapan teori ekonomi. Dan yang ketiga yaitu teori, yaitu membahas gejala-gejala akibat perbuatan manusia dalam sistem ekonomi. Ilmu teori dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro mempelajari secara keseluruhan. Ekonomi mikro biasanya menganalisis masalah ekonomi yang lebih spesifik, sedangkan ekonomi makro biasanya mempelajari masalah-masalah yang lebih rumit seperti keuangan negara. Konsep dasar ekonomi makro yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan IS dan LM, yang ketujuh ekspor dan impor. Materi yang kedua yaitu uang dan fungsinya. Uang merupakan suatu alat pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi. Dahulu sebelum ditemukannya uang, orang melakukan transaksi dengan cara barter, yaitu saling tukar-menukar barang. Maka dengan berjalannya waktu diciptakanlah uang dalam suatu perekonomian dengan bertujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar barang tersebut. Uang menurut Syahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pandangan Al-Ghazali, uang adalah nikmat Allah yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa tetapi sangatlah dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan. Dengan demikian, Al-Ghazali dalam memberikan definisi uang tidak hanya menekankan pada aspek fungsinya saja. Uang dan fungsinya. Uang adalah alat tukar dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu uang logam, pecahan kecil seperti 500. Dan yang kedua, uang kertas, pecahannya cenderung lebih besar di atas uang 1000. Jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dapat kita lihat, misalnya uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral yaitu bisa berupa cek, giro, dan lain sebagainya. Giro. Menurut nilai jenis-jenis uang. Uang yang penuh artinya nilai barang sama atau seimbang antara nilai dan kekurangannya. Uang tanda yaitu uang yang seumpama tanda dalam uang hilang maka uang itu tidak akan ada nilainya. Maka dari situ menurut nilai jenis uang dibedakan menjadi dua, yaitu penuh dan tanda. Dan selanjutnya fungsi asli uang. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindai kekayaan. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.
Selain itu, fungsi uang menurut ekonomi Islam yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpanan kekayaan. Yang ketiga yaitu materi. Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Secara prinsip, kebijakan ekonomi moneter tidak jauh berbeda dengan kebijakan konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi merata yang diharapkan dapat tercapai, sehingga kebijakan moneter sangatlah berperan untuk mengatur perekonomian nasional. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang yang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua menjaga kestabilan harga, dan yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi. Keempat meningkatkan kesempatan kerja. Kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Keenam distribusi likuiditas dengan optimal. Yang ketujuh mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM, dan yang kedelapan pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pendapatan. Instrumen kebijakan moneter itu ada 6. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Keempat, kebijakan kredit ketat. Kelima, kebijakan dorongan modal. Keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Istiqhoduna, dikembangkan oleh Muhammad Baqir al-Sordal. Dan yang kedua, mazhab mainstream yang dikembangkan oleh pemikir ekonomi yang lain seperti Umar Chapra dan lain-lain. Instrumen mazhab Istiqhoduna pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dalam penggunaan uang sangat minim. Jika tidak ada, maka alasan yang memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Menurut mazhab yang kedua, tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.